Branding terutama ditambah dengan sebuah atlet legendaris yang menggunakan produk brand tersebut. Nah itu pasti engagementnya tinggi dan loyalitas meningkat karena didukung oleh artis ataupun legendaris olahraga tersebut, sehingga branding identitinya itu sangat kuat. Nah ini yang menjadi strategi jangka panjang ya, yang cukup baik dan bertahan. Ini yang paling sering ya, seperti itu. Kemudian untuk T-Sable ini adalah salah satu contoh orang sukses ya, merupakan orang yang memiliki gangguan ya sejak 10 tahun. Nah ini luar biasa. Jadi seorang yang tidak mendengar tapi dia bisa berkolaborasi, maka dia bisa menciptakan ekosistem digital untuk kaum rungu tadi. Jadi kaum rungu tadi bisa berdampingan ya, membuka suatu ekosistem yang bisa memanfaatkan semua teman-teman disabilitas menjadi sumber daya yang memiliki nilai ya. Jadi SDM-nya itu memiliki nilai karena mereka secara konsisten itu bisa mengedukasi teman-teman yang lainnya, mengajak teman-teman yang lain, bahkan membantu pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendapatkan peluang kerja bagi komunitas disabel ini. Misal ada yang tidak mendengar tapi dia pinter utak-atik jam atau pinter elektronik ya, seperti ini ada elektronik di sini. Nah, misal dia menggunakan berbagai macam platform ya seperti teknologi ini, dan ini tidak menjadi hambatan, malah ini menjadi kualitas ketika dia mampu untuk mengelola dirinya sebagai SDM yang bisa diandalkan, seperti itu. Jadi Disable Enterprise ini sangat setuju saya ya. Ini luar biasa buat teman kita Angki Yudhistia ya, yang sejak 29 mendirikan perusahaan ini menjadi perusahaan resourcing ya. Oke, kita lanjut ya. Masih di strategi konten jangka panjang. Perbedaan strategi konten jangka panjang dan jangka pendek ya, kita bisa lihat dari tujuan ya, kemudian dari jenis konten. Yang jangka panjang ini ya, jangka panjang ini bisa sifatnya viral. Jadi viral. Jadi cuma video pendek, maknanya hanya hot waktu itu saja. Contohnya itu kayak ijazah Jokowi, begitu sudah sidang dan seterusnya habis, nggak ada masanya lagi ya. Kemudian jangka pendek lainnya adalah jenis kontennya itu kita bisa lihat kampanye ya. Pencalonan pilkada itu umurnya pendek ya, jadi masa itu aja, habis itu nggak ada, habis selesai. Nah kalau jangka panjang ya, untuk strategi konten panjang dan pendek ini kita melihat dari tujuannya ya. Pertama, membangun kredibilitas tinggi, jadi loyalitas pelanggan ya, kita bisa lihat di sini ya, engagement, kemudian menggunakan legendaris satu artis ya, itu sudah akan menunjang ya, jangka pendek dan jangka panjang. Itu paling penting membangunnya di situ. Kemudian jangka panjang berdasarkan jenis konten. Nah kalau kita melihat evergreen ya, konten yang saling terkait, edukasi dan storyline, itu perlu kita susun ketika kita sudah tahu strateginya. Jadi bukan serta-merta kita teori atau bicara, tapi kita sudah tahu strateginya ya, seperti rudal tadi ya, 3 mention tadi, kita sudah tahu bahwa berita yang paling tinggi, misal saya paling suka menggunakan TikTok, tapi ternyata di Kompas TV kalau saya menggunakan media telekomunikasi visual itu hampir kurang lebih 7,4% ya dari visual TV yang ada di YouTube. Tapi kalau saya menggunakan YouTube ya, menggunakan YouTube saja, ini saya mencapai 3 juta lebih ya. Jadi kalau saya klik misal sebutan mention ini kemana ya teman-teman, itu kita nanti akan diarahkan ke apps brand ya, ke apps brand, ke halaman YouTube-nya yang ini. Jadi kita bisa tahu ada berapa yang membahas tentang YouTube di sini, seperti apa jumlah angka tadi ya. Kalau kita konversi itu kita bisa hitung juga, itu menjadi hal yang sangat paling tinggi didiskusikan ya. Ini masih lot ya. Jadi kita bisa melihat di situ diserang rudal
alasan kata nggak balas tapi malah bujuk damai dan seterusnya. Ini kita bisa lihat masih Facebook dan Instagram ya, soal ini 3.300 ini bisa kita lihat. Dan kalau di sini juga peruang dan seterusnya. Ini juga live YouTube menggunakan Kompas ya, jadi menggunakan YouTube dan Kompas. Itu berita akan dimention dan akan muncul ya. Itu menggunakan project Brand 24 ya. Ini teman-teman Brand 24 yang ada di sebelah kanan kita. Jadi ini sangat bagus untuk analitik. Kalau kita mau lihat summary atau mention juga kita bisa tahu. Nah, kita kembali ke halaman slide kita ya yang berikut. Nah, jadi kita bisa lihat ya jangka panjang untuk berdasarkan jenis konten itu yang tadi ya teman-teman. Nah, kemudian yang berikut perbedaan strategi jangka panjang masih dari SEO impact atau dampak impact dan daya tahan. Kalau SEO itu share optimize, share engine optimize ya untuk pencarian, yaitu rendah ya, karena cepat turun, mungkin karena fake atau palsu atau ulasannya juga kurang dipercayai ya, seperti itu. Kemudian untuk jangka panjang traffic tinggi dan meningkat. Nah, ini benar karena kita sudah menggunakan strategi dari ini storyline, kemudian menggunakan ini, apalagi kita menggunakan metode-metode yang tadi ya, seperti ini ya. Ini sangat penting, ini sangat penting. Nah, kita ke sini dulu ya, seperti itu. Kemudian untuk jangka panjangnya tinggi ya. Kemudian untuk daya tahannya juga kita bisa setelah tren ya. Kalau kita bisa bahas yang ini, jadi yang ini aja. Dia masuk yang viral seperti itu. Oke. Ini yang relevan juga terkait dengan tadi evergreen ya. Untuk daya tahannya itu tergantung dengan bagaimana kita membuat konsep kontennya seperti itu, atau storytellingnya seperti apa dan seterusnya. Nah, teman-teman, kita lanjut. Untuk contohnya itu giveaway, flash sale, dan celeng itu jangka pendek. Jadi sesuatu yang kita buat khusus dan menarik. Kalau sifatnya juga seperti surprise itu tidak begitu bertahan lama ya. Nah, untuk jangka panjangnya kita bisa membuat blog edukatif, tutorial ya. Misal tutorial ini seperti ini, saya akan kasih contoh. Jadi ada tutorial, kemudian saya buka home editor seperti ini. Ini kan tutorial. Jadi saya berbicara, saya klik, ataupun saya masuk ke halaman utama dan saya membahas tentang apa dan seterusnya. Itu menjadi jangka panjang yang cukup cukup lama ya. Dan itu bisa kita lihat di salah satu tren kita. Misal saya masuk di learning to GIS dan seterusnya, atau gimana kita membuat teknologi ini ya, seperti itu. Kita klik, begitu kita klik dia load, dia akan menjelaskan tentang hal ini. Dan itu sangat menarik ya, karena tutorial dan materi-materi yang kita bawa ini sangat banyak ya. Tutorial, kemudian penjelasannya detail, materinya juga keren dan sebagainya. Nah, itu yang akan menjadi. Oke, kita back ke halaman berikut. Kita back ke halaman berikut ya. Oke, sampai di sini teman-teman. Ada yang bertanya, nanti kita bisa chatting di WA group ya. Kemudian untuk persona tadi sudah saya bahas ya, sudah clear ya. Persona tadi ada di halaman ini ya. Halaman ini kita bahas di sini. Ini udah clear. Habis ya, clear di sini. Oke, kita ke halaman lainnya. Oke. Nah, data yang diperlukan juga udah clear, kita jelaskan juga yang tadi ya. Kemudian ini juga sudah clear dan tidak ada masalah, sudah oke dan clear. Kemudian untuk langkah membuat personal pembeli juga clear, udah selesai tadi kita bahas di tempat tadi. Oke. Di halaman ini saya perlihatkan kembali. Nah, ini udah clear, udah oke, udah clear. Kita bahas tadi ya. Oke, seperti itu. Nah, teman-teman, kita kembali ke halaman materi kita dulu. Nah, ini persona udah, kemudian segmentasi. Nah, ini yang paling harus kita pelajari dengan baik ya. Dalam identifikasi audiensi itu di personal pembelian itu kita harus tahu ya, misal dia punya hobi ataupun dia punya keinginan pribadi atau privat, itu kita harus tahu. Karena